Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Basdianto, mahasiswa Universitas Terbuka Aceh dengan nomor induk mahasiswa 0569465157. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila di generasi muda, fokus proses lahir Pancasila, sidang BPUPK dan Piagam Jakarta. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara tentang Pancasila, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang jati diri bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dasar negara yang terus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi merupakan hasil dari pemikiran perjuangan dan kebijakan para pendiri bangsa dalam mencari dasar yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila dimulai pada masa sidang BPUPK yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa diberi kesempatan untuk mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang monumental tentang 5 prinsip dasar kehidupan bangsa dan negara. 5 prinsip itu kemudian disebut sebagai Pancasila. Pidato Soekarno bukan hanya tentang ide politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang tumbuh dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Tidak berhenti dari sampai di situ, setelah melalui proses perdebatan dan musyawarah, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan bentuk kompromi dan semangat persatuan dari para tokoh bangsa yang berbeda latar belakang, agama, suku, dan pandangan politik. Melalui semangat kebersamaan itu, akhirnya rumus Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia yang final dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang tercermin dalam peristiwa tersebut. Dalam proses panjang tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya tertulis dalam teks, tetapi juga hidup dalam sikap dan tindakan para pendiri bangsa. Mereka mencontoh pentingnya musyawarah untuk mufakat seperti diceritakan dalam Sila 8. Mereka menegaskan pentingnya persatuan Indonesia sebagai mana terdapat pada Sila ketiga. Ketika para pendiri bangsa rela menurunkan ego dan kepentingan pribadi dengan mencapai kesepakatan bersama, disitulah nilai Pancasila benar-benar diwujudkan dan tindakan nyata. Mereka berpikir jauh ke depan, memikirkan bukan hanya kemerdekaan saat itu, tetapi juga masa depan bangsa yang terus berdiri dari atas fondasi moral, kebangsaan, dan keadilan sosial. Sebagai generasi muda Indonesia, saya merasa bahwa memahami sejarah lahir Pancasila sangatlah penting. Melalui sejarah ini, kita belajar tentang anti toleransi, kebersamaan, dan gotong royong dalam menjaga keutuhan bangsa. Di era digital dan globalisasi seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan baru, perpecahan di media sosial, berita hoax, sikap individualisme, hingga melemahnya rasa nasionalisme. Namun jika kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila, semua dapat kita hadapi dengan bijak. Sila pertama mengajarkan kita beriman kepada Allah. Sila kedua menuntut kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengajarkan pentingnya persatuan. Sila keempat mendorong kita untuk menghargai pendapat orang lain melalui musyawarah.
Dan sila kelima, menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memahami nilai-nilai itu, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademisi, keluarga, maupun masyarakat. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak, sehingga generasi muda bisa tetap memiliki arah yang jelas dalam membangun bangsa ini menuju masa yang akan lebih baik. Sebagai penutup dan semangat dari reflektif, saudara-saudara, sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa persatuan, musyawarah, dan keadilan adalah kunci utama dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Sebagai penerus bangsa, sebagai penerus perjuangan para pendiri bangsa, kita harus terus memahami nilai-nilai Pancasila di hati dan di pikiran kita, serta mewujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Ayo, mari kita buktikan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya mewarisi sejarah, tetapi juga meneruskan semangat perjuangan untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.